sudah mau ujian, maka kita sudah ujian praktek ya. Tapi Ibu harap kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan hari-hari, apalagi banyak yang sakit hari ini, belakangan ini ada yang demam, ada yang sebelumnya kita sudah memulai proyek based learning. Ada yang masih ingat apa sih proyek based learning? Proyek apa proyek based learning itu? Apa? Proyek pembuatan sabut ya, proyek kita adalah proyek yang mengolah sabut kelapa. Jadi pembelajaran kita berdasarkan proyek. Berdoa mulai. Doa selesai. Langkah pertama kita sudah mengorientasi masalah, sudah mengidentifikasi masalah ya, benar ya? Diskusi kan? Nah, hari ini tujuan pembelajarannya ya tadi memecahkan masalah dari masa depan ya, untuk mengembangkan nilai berpikir kritis kreatif dengan baik. Indikatornya adalah menjelaskan cara-cara pembuatan produk hasil pengolahan limbah sabut kelapa, kemudian mendesain produk, sudah mulai mendesain kalian ya, kemudian mengidentifikasi alat dan bahan, kemudian menyusun prosedur dan mempresentasikan produk dari. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita sudah sampai pada rencana, kemudian pelaksanaan proyeknya ini adalah merancang alat dan bahan. Nanti pada penilaiannya, format penilaiannya mampu membuat rumusan masalah. Skornya ada 1, 2, 3. Kalau 1 berarti nilainya lebih rendah, kalau 3 lebih tinggi. Laporan, kelengkapan pelaporan, kejelasan dan kelembapan tulisan, kebenaran konsep ide, kemudian ketepatan kemampuan peserta didik menjelaskan isi laporan, lalu usaha peserta didik dalam menyusun laporan, dan presentasi laporan percobaan. Kalau yang kalian kirim sudah itu download, jadi kalian tinggal lihatnya. Kami dari kelompok 1 menjelaskan mempresentasikan pengolahan limbah sabut kelapa. Dan 2 pisau, 3 panci dan 4 botol. Adapun bahan yang diperlukan adalah 1 sabut kelapa, 2 M4, 3 air, 4 tetesan tebu, 5 limbah organik, 6 botol kemasan, 7 stiker kemasan, dan 8 gula. Proses fermentasi pupuk organik cair. Fermentasi pupuk organik cair sabut kelapa dimulai dengan pencampuran limbah sabut kelapa, limbah dapur dan air yang telah berisi campuran GM4 dan molase pada ember. Kemudian wadah yang sudah disediakan diberikan pada tempat yang dituju dengan lama fermentasi selama 6 sampai 10 hari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini tadi pupuk organik cairnya selain menggunakan sabut kelapa juga menggunakan limbah sayur tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manfaat limbah serabut kelapa. Nama kami alat dan bahan drum atau tong air, jerigen yang memiliki penutup, pisau barang serabut kelapa 1 kilo, air 100 liter, gula merah 100 gram, buka tutup ember setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Biarkan selama 2 minggu. Pada hari ke-15, buka penutupnya. Amati perubahan warna. Jika warna airnya rendaman itu. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Ada pembuatannya? Tidak ada. Kalau rumahnya di mana? Dekat taman ya? Oke, aman-aman berarti sinyalnya ya. Aman.
Limbah sabut kelapa sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai hal yang berguna dan bernilai jual seperti briket dan kompos. Pengolahan sabut kelapa yang melibatkan proses kimia adalah pembuatan pupuk organik cair. Nah, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ada alatnya, ada ember atau tong lengkap dengan tutup, ada pisau tajam, jerigen plastik, ada kayu panjang untuk mengaduk, saringan, botol plastik, dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 kg sabut kelapa yang kering, 100 gram gula merah, 100 mili M4 atau 50 ml MA11 dan 10 liter air. Prosedur pembuatan POC: cincang atau potong-potong sabut kelapa hingga menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Larutkan air, gula merah dan M4, campurkan hingga rata. Masukkan ke dalam jerigen berisi potongan sabut kelapa. Jerigen ditutup rapat, buka tutup jerigen setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Simpan di tempat yang teduh, biarkan semua bahan selama 2 minggu. Setelah jadi, saring larutan tadi dengan nyaring. Larutan POC siap digunakan. Kesimpulan, sabut kelapa mengandung unsur kalium K yang dibutuhkan tanaman. Selain sebagai sumber kalium A yang bermanfaat bagi tanaman, kandungan unsur hara tersebut antara lain fosfor, kalsium, Ca, magnesium, Mg, natrium, Na, dan beberapa unsur mikro lainnya. Unsur kalium K lebih dominan karena itu POC sabut kelapa merupakan sumber kalium alami. Oke, terima kasih kelompok 3. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagi teman-teman yang menyimak, apa perbedaannya kelompok 3, 2, dan 1? Ayo, kelompok 3 ada kesimpulannya. Iya. Ini kalau kelompok 3 tadi lengkap, ada kesimpulannya, kemudian ada pengantarnya tadi mengenai ada masalah, ya kan? Yang kalian diskusikan kemarin kalian masukkan ke sini, kemudian ada kesimpulannya juga. Tambahannya tadi walaupun ada typo, kesalahan dalam pengertian juga masih bisa dipahami, ya. Terus dari alat dan bahannya kalian gunakan saringan ya. Iya. Kelompok 1 tadi juga ada saringan? Enggak. Oke. Di sini hanya sabut kelapa, gula merah. Nah, ini untuk apa namanya ini? Mikroorganismenya ini mau pakai yang M4 atau MA11? Oke, berarti mau pakai yang M4 aja. Ini nanti berarti harus dihapus ya. Oke. 10 liter air. Apakah ada kendala selama pembuatan ini? Ada. Apa? Sinyal. Ya. Terus jalan akses yang saling berjauhan. Rumahnya di mana? Pendawa sana. SP ujung mana? Wajar ya, emang kendala banget itu ya ujung ketemu. Sifatnya sungsang, Bu. Sungsang. Yang tengah Tadi SP. Oh, SP. Paling ini yang bisa kelompoknya kamu ya, jadi tadi rumahnya saya jauh-jauhan, terus sama-sama karena di ujung kan. Jadi ini ada lagi kendalanya. Ini yang buat siapa? Febri. Kelompok 4 nih yang beranggotakan dari Diawati, saya Yuliana Safitri, Saya Ardiansa. Kemudian saya Rizal. Di sini kami akan sarapan. mempresentasikan pembuatan pupuk organik cair dari sabut kelapa. Salah satu pupuk organik atau POC yang mudah dibuat dan bahan bakunya mudah ditemukan di sekitar kita adalah POC dari rendaman sabut kelapa sebagai atau untuk cair atau jerigen yang memiliki penutup. Yang kedua yaitu pisau atau parang. Yang ketiga yaitu sabut kelapa 1 kg. Yang keempat
adalah M4 100 ml. Cara membuat POC dari sabut kelapa. Pisahkan sabut kelapa dari buahnya. Uraikan sabut yang masih saling merekat, lalu masukkan ke dalam wadah. Larutkan gula merah dengan 10 liter air di wadah terpisah. Campurkan M4 ke dalam larutan gula merah. Tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup ember setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari, biarkan selama 2 minggu. Tempat ini boleh lihat ada pengantarnya bagus, kemudian ada alat bahannya, kemudian caranya, kesimpulannya nggak ada apa-apa. Nah, kalau kelompok 4 ini kayaknya alat bahannya sama ya dengan kelompok 3, kelompok 2, ya sama ya? Ya, Bu. Sama. Bedanya apa ini? Bedanya di sini tidak ada penyaringan ya? Iya. Berarti langsung aja. Iya. Itu aja bedanya. Jadi kalau kelompok 1 tadi menggunakan sabut kelapa dan limbah sayur, saring nggak tadi? Disaring. Kalau kelompok 2 sabut kelapa dan sabut kelapa saja ya. Disaring nggak? Enggak. Sama dong kayaknya. Saring ya? Saring. Oke, kalau kelompok 3 tadi disaring juga. Kemudian kelompok 4 tidak disaring. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan yang disosialisasikan, bisa itu dalam bentuk poster atau video, ya. Ke media sosial kalian, bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa Facebook, IG aja. IG, bisa sorry kan bisa video. Tadi ada kelompok berapa ya yang bilang kalau sabut kelapa itu ada kandungan apa gitu? 3. Kelompok 3 ada kandungan apa saja? Kalsium, fosfat, fosfor. Itu ya tadi. Kalium, magnesium, kalium, natrium. Nah, yang paling banyak apa? Trapezio. Apa? Kalium. Maka dari itu tadi sabut kelapa ini disebut juga sebagai sumber kalium alami. Yang punya HP, bawa HP, silakan diisi Google Form-nya. Ya, Google Form-nya tolong diisi. Kayak gini tampilannya ya. Ada nama. Udah. Nah, yang tidak punya HP, silakan ditulis jawaban dari soal di depan. Tadi udah kita bahas kan sekilas ya. Tolongnya katakan gimana perasaannya setelah belajar. Yuli Rocky boleh. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, senang belajar kayak gini. Senang. Oke. Yang lain boleh. Gimana perasaan setelah belajar kali ini? Seru, Bu. Seru. Kamu suka presentasi? Cawe-cawe. Iya, contohnya takut. Yang lain gimana perasaannya? Oke, Sri. Senang. Jangan ketawa-tawa kayak gitu lah, Sri. Iya kan senang. Oke, senang, nggak senang aja. Itu aja perasaannya. Hah? Berdoa mulai selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.